Assalamualaikum, saya Lisa Abdullah, mahasiswa dari IAIN Manado, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas B semester 6. Nah, kali ini saya akan membuat video vlog tentang materi yaitu evaluasi program pendidikan. Nah, di sini ada 6 bab, namun yang saya akan memperinci membahas satu persatu, yaitu kita mulai pada bab yang pertama. Nah, bab pertama itu konsep evaluasi program. Nah, di sini ada 8 subtema dalam bab pertama ini. Yang pertama yaitu pengertian program dan evaluasi program. Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Terus evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Jadi sudah paham kan tentang pengertiannya? Terus kita masuk kedua, kaitan antara penelitian dengan evaluasi program. Sepertinya bagus untuk dibahas, yaitu kaitannya ada 2. Yang pertama, kaitan pertamanya itu dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang suatu kemudian dideskripsikan. Sedangkan dalam evaluasi program, pelaksana di sini disebut sebagai evaluator ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Terus yang kedua, dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntun oleh rumusan masalah. Sedangkan dalam evaluasi program, pelaksana atau evaluator ingin mengetahui tingkat ketercapaian program dan apabila tujuan belum tercapai, pelaksana ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Terus kita masuk ke subtema ketiga, yaitu ciri-ciri dan persyaratan evaluasi program. Ciri-ciri dan persyaratan evaluasi program mengacu pada kaidah yang berlaku, dilakukan secara sistematis, teridentifikasi penentu keberhasilan dan kebelum berhasilan program, menggunakan tolak ukur baku, dan hasil evaluasi dapat digunakan sebagai tindak lanjut atau pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk ke subtema yang keempat, yaitu komponen, subkomponen, dan indikator program. Dalam kegiatan evaluasi program, indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan. Perlu diketahui bahwa ketidakberhasilan suatu kegiatan dapat juga dipengaruhi oleh komponen atau subkomponen yang lain. Terus kita masuk ke tujuan evaluasi program. Tujuan evaluasi program untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Kita masuk ke subtema keenam, yaitu manfaat evaluasi program. Evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Kegiatan evaluasi atau supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program. Ketujuh, evaluator program. Evaluator program harus orang-orang yang memiliki kompetensi yang mumpuni, diantaranya mampu melaksanakan cermat, objektif, sabar, dan tekun, serta hati-hati dan bertanggung jawab. Evaluator dapat berasal dari kalangan internal dan kalangan eksternal. Kemudian kita masuk ke materi ke-8, yang terakhir ya, maaf. Hakikat antara tujuan program dengan tujuan evaluasi program. Program adalah
suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk diimplementasikan di lapangan. Sedangkan evaluasi program bertujuan untuk mengumpulkan informasi berkenaan dengan implementasi program yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan tindak lanjut atau pengambilan keputusan. Jadi, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you.